Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Purnama Pratika. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi yang berikutnya ya, dimana kita dua minggu lalu kita membahas WPS dokumen, minggu lalu kita telah membahas WPS spreadsheet, dan hari ini kita akan membahas apa itu WPS presentation, yaitu salah satu aplikasi Office yang alternatif dalam menggantikan Microsoft PowerPoint ya. Ini merupakan software WPS Office gitu, WPS presentation. Oke, untuk WPS presentation sendiri tampilnya sama seperti YouTube Microsoft PowerPoint. Menunya seperti ini juga ya, nggak ada beda. Karena ini memang desain untuk tampilannya itu seperti Microsoft PowerPoint. Selain itu untuk tampilannya sendiri juga sama untuk tampilan sama seperti dokumen-dokumen atau program-program Office lainnya gitu, pada WPS dokumen ataupun pada WPS spreadsheet gitu, tampilan sama. Sini ada main menu, sini ada quick access toolbarnya, sini ada ribbon dan juga ada toolbarnya. Namun untuk worksheetnya sini kita berbeda ya. Ini kita ada slide-nya gitu. Ini slide namanya. Kalau di dokumen namanya workspace, kalau di spreadsheet namanya worksheet, kalau untuk presentation namanya slide. Bagian lembar kerja kita yang nama slide di sini gitu. Oke, untuk menu home sendiri pertama mungkin ada sedikit perbedaan ya, walaupun kebanyakannya sama gitu pada WPS spreadsheet ataupun WPS dokumen. Yang beda itu pertama mungkin ada untuk proses di sini, ada form current slide ini digunakan untuk menjalankan proses presentasinya gitu. Misalkan kalau diklik maka akan mulai presentasinya ya, mulai presentasinya gitu. Kalau ini digunakan untuk menambah slide baru, di sini slide kedua. Setelah itu ada layout, digunakan untuk mengetahui tampilan layoutnya mau seperti apa, apakah mau, kalau ini tampilan layoutnya judul ya, buah judul gitu, title kedua-duanya gitu. Ini title, ini subtitle. Yang ini tampilannya ada title, ini teks gitu. Kita bisa mengganti tampilannya gitu, mau seperti apa tampilan dari layoutnya ya. Bisa kita atur di menu home-nya gitu. Seperti apa tampilannya, mau kedua-duanya konten atau comparison atau title saja atau picture dan lain-lain ya. Setelah itu kita juga bisa mengatur sini, mengatur fontnya, ukuran dari fontnya, atau bold, italic, underline. Kalau ini gunanya untuk text shadow, berbeda ya. Kalau untuk presentasi ini kita menggunakan tampilan lebih banyak lagi gitu. Ada text shadow namanya. Misalkan di sini namanya. Di sini misalkan teacher buat informatika. Oke. Tinggal blok saja ini, kita pilih yang di home tadi, yang sini ya, text shadow, maka akan muncul bayangan gitu di situ tuh. Muncul sedikit nampak bayangan ya. Ini hilangkan dulu. Kita yang biasa. Ini pakai bayangannya gitu. Bayangannya text shadow. Ini sama. Ini untuk mengganti warna dari teksnya. Ini membuat pangkat di atas. Ini pangkat di bawah. Ini untuk highlight-nya. Ini untuk menambahkan font size-nya. Ini untuk mengurangi font size-nya. Tapi ini sudah sesuai dengan tingkatan yang ada di sini ya. Oke. Ini sama untuk bullet, numbering, ini untuk align secara horizontalnya, ini untuk indents, ini align paragraph. Kalau ini untuk increase spacing, ini decrease spacing, ini line spacing. Ini kalau teksnya ada 2, saya informatika kelas 10. Ini ada jawab sini ya, ini bisa kita atur sini gitu. Ini kecil lagi gitu, ini dapat lagi. Ini lebih bagus lagi tampilannya. Kalau mau besar lebih besar juga. Atau mungkin teman juga bisa seperti ini ya, mau 2.0 gitu, 1.5 gitu juga bisa gitu. Ini memang digunakan supaya tutorial itu memang dibuat supaya tampilannya itu bisa kita modifikasi gitu dengan tampilan lebih banyak lagi gitu. Ada sini ada align text yang ngatur posisi dari teksnya. Ini ke posisinya di bawah ya. Posisinya sini ada align bottom, kalau kita anti center, vertical center maka dia akan ke tengah. Kalau align top dia akan ke atas gitu teksnya. Yang tengah saja. Setelah itu sini ada untuk mengatur tampilan dari itu menu extra toolnya dia, mengatur tampilan dari teksnya gitu, text toolnya gitu. Ini lagi ke home dulu. Setelah itu sini ada sama ini sini tadi udah nyalain juga sini, ini text box untuk menambahkan text box pastinya. Di sini bisa kita buat teksnya gitu, bisa kita buat teksnya, bisa kita geser-geser, bisa kita besar dan kecilkan gitu. Pokoknya yang pilih akan membesar tergantung dari isi datanya ya, bisa sesuai gitu. Oke, setelah itu oke, masih ada tunggu dulu. Oke,
Setelah itu ada menu shape untuk menambahkan shape-nya. Kalau shape ini ada di home juga udah bisa ya. Ada shape, ada picture untuk menambahkan picture-nya, ada orange untuk mengatur posisinya gitu, posisi dari objeknya ya. Misalkan di sini kita isi dulu fill dulu untuk drawing tool-nya, isi shape-nya dulu mungkin dengan warna orange misalnya. Misalkan di bawahnya diisi dengan shape fill warna biru. Nah misalkan kita tarik ini ke atas, maka sekarang posisinya ini yang orange di bawah, biru di atas. Nah, kalau orange ini kita align ini bisa kita gunakan untuk mengaturnya ya. Mau dia itu maaf. Kalau orange tadi kita bisa gunakan untuk mengatur dari posisi shape-nya atau objeknya. Misalkan sekarang kita pindahkan biru ke bawah gitu, bisa kita pilih send to back. Maka birunya di bawah, orange-nya di atas. Atau kita juga bisa menyeleksi dari ukuran yang sama ya, atau membuat posisinya itu sama gitu. Misalkan kita seleksi dulu kedua-duanya. Bisa kita seleksi dengan menekan keyboard control ya. Seleksi ini dulu, untuk control kita seleksi lagi yang ini. Maka kita sudah seleksi dua buah shape atau dua buah objek sini. Maka kita bisa gunakan fungsi yang align tadi ya, toolbar align tadi. Oke, ini dia. Misalkan nih mata kiri, maka kedua objeknya mata kiri, atau kita sini juga ada shortcutnya pada PS Spreadsheet. Misalkan ini dia mata tengah semuanya align center, maka kedua objeknya akan mata tengah. Atau ini mata kanan, maka dia akan mata kanan gitu. Ini mata atas, ini mata tengah lagi, ini mata bawah dan tengah gitu. Ini bisa atur posisi objeknya di sini gitu. Kembalikan. Oke. Itu tadi yang home ya, ribbon home-nya gitu. Ada opsi untuk fill dan juga slide outline. Kalau fill ini kita gunakan untuk mengisi dari shape-nya ya. Kalau outline ini kita gunakan untuk memberikan warna pada outline-nya. Misalkan warna outline-nya ini warna kuning. Nggak kelihatan. Oke, ini ganti dulu. Shape outline mungkin warna biru saja. Kita pilih. Weight-nya ditebal dari 6 gitu. Apa ya? Ini outline-nya atau border-nya. Gitu. Setelah itu ada insert. Insert sendiri yang bersama ya, seperti yang di dokumen gitu, PS dokumen. Hanya saja di sini kita bisa tambahkan apa itu slide baru, table, dan lain-lain. Sama seperti yang biasa ya. Picture ada shape di sini gitu. Setelah itu untuk desain sendiri hanya khusus untuk mengatur tampilan dari desain slide presentasinya gitu. Dan untuk desain sendiri Anda bisa gunakan unduh slide-nya di luar ya gitu. Jadi Anda nggak harus menggunakan desain slide yang di sini gitu. Anda bisa unduh slide desainnya di luar gitu. Kalau teacher sendiri menggunakan desain di luar ya gitu. Bisa Anda ubah-ubah dan nanti itu. Oke. Setelah itu kita juga bisa ngatur warna backgroundnya mau warna apa gitu, warna oranye, warna merah gitu, atau color scheme-nya ini warna umum yang digunakan gitu. Kalau ini warna umumnya warna ungu dan biru ya, bisa kita ganti gitu. Misalnya kayak Austin ini warnanya, kamu ganti warna umum semuanya gitu, semua dokumen, semua slide presentasinya ya gitu. Setelah itu ada layout, sama halnya mengganti format layoutnya, ada edit slide master untuk mengedit slide-nya dan lain-lain di sini ya. Terus itu lagi gitu. Setelah itu transisi digunakan untuk membuat transisi pada slide-nya gitu. Misalkan ketika slide ini mau muncul atau keluar, kita bisa bikin transisinya, kita bisa atur kecepatannya, kita bisa atur suaranya, atau kapan sih ini beraksi gitu, atau ada aksinya kapan ketika diklik atau bagaimana gitu. Misalkan di sini di awal, misalnya kita mau di awal tampilannya mungkin di reveal gitu, atau mungkin di shape ini lebih jelas ya, di shape. Yang kedua misalnya di news gitu, kita begini. Misalkan jika dijalankan, ini klik tombol style di sini, yang kayak play button ini jika diklik, nah maka yang di awal muncul seperti itu gitu. Oke, kembali lagi, nah lagi, oke, itu mungkin slide yang keduanya. Oke, seperti itu ya, itu guna dari transisinya gitu, transisi dari slide-nya ya, ini bukan transisi dari objeknya gitu. Satu ada animasi gitu. Animasi digunakan untuk transisi pada objek-objeknya ya, misalkan mulai dari itu teks, bisa kita bikin transisinya. Sekarang di informatika ini kita bikin animasinya, kita mau bikin mungkin ketika dia muncul itu close gitu, nah ketika diproses gitu. Dan kita juga bisa mengatur waktunya gitu dengan pilih custom animation di sini ya. Kita pilih ini animasi yang pertama, ini dia ada nomor 1. Kecepatan bagaimana, bisa medium fast atau very fast. Very fast sangat cepat.
reaksinya bagaimana, in atau out, apakah dia itu ke dalam plusnya atau keluar, seperti ini ya. Ini macam-macam tergantung animasi yang kita gunakan pengaturannya. Setelah itu apalagi, kalau dia tuh dimulai ketika diklik atau ketika with previous atau after previous gitu. Jadi misalkan kalau on click, misalkan kita start dulu nih, maka dia nggak akan muncul, yang informatif tadi dia nggak akan muncul, harus diklik dulu baru dia muncul. Oke, diklik dulu ya untuk animasinya. Misalkan kalau untuk with previous, maka dia akan muncul bersamaan dengan ketika setelah ini dijalankan gitu, karena itu nilainya 0 gitu. Sekarang kita jalankan, maka dia otomatis ini akan muncul animasinya. Oke, bisa muncul ya tanpa diklik gitu. Kalau untuk after previous itu setelah proses kedua itu terjadi gitu, previous, nah juga 0 juga. Jadi ketika presentasi itu dilaksanakan baru muncul ini gitu, itu baru muncul dia terakhir. Oke, itu untuk animasinya. Bisa Anda coba-coba nanti. Setelah itu ada, dan animasi juga macam-macam juga ya, bukan hanya itu tadi saja. Yang untuk pulse tadi juga macam-macam sini. Jika ini untuk recently bisa digunakan, ini ada entrance untuk animasi ketika masuk. Ini ada emphasis digunakan untuk mengganti teks-teksnya, ada masih animasinya gitu ya. Ini untuk exit, untuk keluar. Ini untuk motion fade untuk posisinya bagaimana gitu. Apakah dia berputar ataukah ada crescent dan lain-lain. Ini motion fade ya. Ataupun Anda juga bisa menggaris, membuat animasinya terserah gitu bagaimana gitu. Misalkan di sini untuk entrance ini ada banyak lagi gitu, banyak lagi ya. Kalau untuk emphasis apalagi banyak lagi gitu. Emphasis ini ketika objeknya itu aktif di slide, ketika slide itu aktif gitu, itu emphasis ya. Misalkan di sini ketika kelas 10 terus itu mungkin TIK misalnya, TIK kita pilih animasinya ya, emphasis di sini. Setelah itu kita pilih mungkin dia itu spin, maka dia akan aktif gitu. Spin misalnya kan, spin, bukan on click, kita pilih aja with previous, perputarannya 360 full spin saja, kecepatannya itu. Jadi ketika ini sudah dimulai, maka dia akan muncul tuh, misalkan di slide show sini, lalu dia putar itu teksnya gitu. Itu untuk emphasis ya, ketika teksnya gitu. Setelah itu ada juga untuk exit ini ketika kita mau keluar atau mengganti slide presentasinya ya. Misalnya kita pilih circle gitu. Nah, ini masih diklik bagus ya. Mungkin kita pilih slide lagi. Yang muncul sini. Setelah itu kita klik. Kalau kita mau mengganti ke slide berikutnya, maka dia akan mulai menghilang gitu. Itu untuk animasi keluar ya. Jadi diklik lagi. Ini pakai klik soalnya, bukan pakai. Oke, lanjut. Setelah itu untuk animasi yang lain lagi Anda bisa gunakan apa itu motion pad. Ini bagus ya motion pad ini, tergantung objek yang Anda akan bergerak sesuai tergantung dengan objeknya gitu. Ini kenapa objek shape-nya juga bergerak, itu karena teacher memilih shape-nya ya. Kalau teks sendiri Anda juga bisa ngatur teks sendiri gitu. Misalkan Anda bikin text block, itu Anda atur aja teksnya lagi. Pakai motion pad bisa Anda atur gitu, posisi motion padnya bagaimana gitu. Apakah mau di sini atau di sana gitu. Ini 2 buah ya, satu untuk teksnya, satu untuk ininya gitu. Oke, coba di play dulu tampil bagaimana. Ini dulu, baru ini gitu. Oke. Misalkan Anda atur saja, ini bisa diputar, ini bisa diperbesar, kecil gitu, bagaimana warna lingkupnya gitu. Atau Anda juga bisa bikin sendiri animasinya itu, apakah custom lainnya sebenarnya mungkin lah gitu, tergantung Anda aja gitu semuanya. Itu animasinya, sekarang Anda coba-coba nanti. Setelah itu ada slide show. Jadi untuk proses slide-nya ketika dimulai itu bagaimana gitu. Misalkan kalau dimulai gitu, misalkan dimulai dari awal atau dimulai dari ketika slide yang kita aktif ini aktif ya. Ini aktif ada warna oranye ini. Kita bisa custom slide-nya atau mengatur tampilannya atau menghilangkan slide-nya dan lain-lain sini ya. Use presenter view juga bisa gitu. So di sini nggak kelihatan ya, soalnya kalau kita menggunakan infocus atau proyektor ya, itu akan muncul sebuah tampilan berbeda lagi gitu. Itu bisa atur juga di sini tuh, presenter view atau main monitor sini bisa kita atur ya gitu. Itu ada untuk review, sama kita bisa memberikan sebuah komentar sini untuk review dari slide presentasinya.
ada view untuk mengatur tampilan dari slide-nya ya, dari slide-nya, mulai dari itu tampilan bagaimana mungkin view grid list-nya atau ruler-nya di sini atau untuk text window-nya gitu, bisa kita atur sini. Satu tool-tool yang biasa kita gunakan untuk membuat atau untuk mengkonversi file PPTX-nya atau file presentasi ini. Oke, itu saja untuk pembahasan WPS Spreadsheet, WPS Presentation ya, itu software alternatif untuk menggantikan Microsoft PowerPoint. Terima maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.